Halo Sobat Raja, nyari mobil buat anak muda yang ganteng, yang murah, yang irit, dan kalau dibawa kemana-mana kayaknya gak malu-maluin. Dan yang pasti kalau kalian mau angsuran, mobil ini cocok banget buat yang kalian masih gajinya UMR di sekitar 4 sampai 5 juta. Karena cicilan mobil ini gak sampai 4 juta teman-teman, dengan tenor 4 tahun. Gua kasih tahu ini dia Brio e-CVT 2018 2017 maksud gua, dengan transmisi matic dengan warna abu-abu seperti ini teman-teman. Kenapa ini mobil worth it banget? Yang pertama gue suka karena di Jakarta khususnya atau di kota-kota besar, mobil-mobil kecil kayak gini tuh bener-bener kepake banget buat jalan-jalan di perkotaan. Yang pertama kalau macet kalian nggak terlalu kepikiran takut senggol kanan, senggol kiri. Begitu juga kalau kalian parkir di yang di kota-kota besar itu. Notabene-nya Jakarta atau Surabaya atau Semarang rata-rata jalan-jalanannya tuh kecil. Jadi kalau nyari parkir tuh mereka tidak terlalu susah dan tidak terlalu takut terkena barang-barang di sekitarnya. Karena kita lihat mobil ini sendiri, mobil ini cocok buat anak muda yang, apalagi buat cewek menurut gua, buat laki-laki buat cewek ini bener-bener cocok banget. Kalau misalnya sekarang lagi zaman ini 2024, kemarin ada yang bikin konten cowokmu nggak punya Brio ditinggalin. Nah ini cocok banget Brio yang kayak gini. Kenapa cocok? Karena yang menurut gua secara tampilan ini overall memang sangat-sangat worth it untuk dimiliki teman-teman. Nah, gue jelasin secara detail teman-teman. Dari bagian depannya, gue nggak tahu kenapa Honda itu selalu pinter banget untuk ngebikin desain teman-teman. Dia lampunya cukup besar di sini yang masih cukup masif menurut maksud gue. Nah, di bawahnya dia sudah ada fog lamp dengan aksen honeycomb seperti ini teman-teman. Di bagian hitam-hitam seperti ini. Nah, di bagian grillnya dia ada aksen piano black teman-teman di sini. Di tengah-tengahnya ada logo Honda yang cukup besar dan di bawahnya ada list chrome yang cukup panjang dari ujung ke ujung teman-teman. Ini di bawahnya sini juga dia untuk intake anginnya dia masih sangat besar untuk dengan bentuk maksud gua yang berbentuk honeycomb seperti ini teman-teman. Nah, ini mobil 2017 tapi semuanya masih plastikan, kilometernya masih 44.000, metiknya masih enak, pajaknya panjang di bulan 11 2025 teman-teman. Oke. Sekarang kita ke bagian sini teman-teman. Nah, dia peleknya masih menggunakan 1 ton dan bannya juga masih lumayan tebal teman-teman karena kilometernya masih 44.000 maksud gua. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya teman-teman. Nah, ini di bagian belakang Brio itu dia yang paling ciri khas dari mobil ini adalah si pantatnya yang cukup rata ini teman-teman. Pantatnya dia cukup rata. Jadi dia ini full kaca yang sangat besar dan menurut gue ini ganteng dan tidak pernah ada di mobil-mobil lain sebelumnya teman-teman gitu. Nah, gue bakal buka dulu bagian belakangnya sebentar. Untuk bukanya dia masih di sini. Oke. Nah, ini gue buka. Oke. Nah, ini dia punya space di sini. Ini cukup lumayan besar teman-teman. Yang masih bisa masuk ransel kalian berpergian di sekitaran Jakarta atau sekitarnya atau sekedar di kota-kota aja teman-teman. Tapi kalau misalnya dibawa keluar kota bagaimana bang? Ini juga cukup banget karena dengan mesin yang 1300 cc dan cuma bentuk bodi yang kecil kayak gini, ini bener-bener sangat-sangat enak dibawa berpergian jauh menurut gua. Nah, ini lampunya dia seperti biasa ya, ini masih putih semua, bukan gantian, masih asli. Dia ada lampunya seperti ini besar bulat dan di atasnya dia sudah menggunakan spoiler seperti ini di bagian belakang. Oke teman-teman, gue udah muter-muter nih sambil puasa, gue ngobrolnya jadi agak cepet mungkin ya karena aus juga, cukup panas sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior di bagian belakangnya untuk kursi penumpang teman-teman. Oke, sekarang kita udah di bagian belakangnya. Ini kursinya masih bersih banget, masih rapi, masih cakep interiornya. Nah, kita masuk. Dia memang tidak ada AC di bagian belakang teman-teman, tapi ya mobil sekecil ini AC di depan dengan keluaran 4 buah itu masih sangat-sangat bisa merasakan dinginnya lah, karena ini ruangan di dalam itu tidak terlalu besar. Nah, ini untuk bagian legroomnya, walaupun mobil ini kecil, ini masih sangat-sangat tinggi di bagian kepalanya teman-teman. Menurut gua ini masih ada sekitar 10
atau 7 lah, 7 cm di bagian atas kepala gua. Ini masih enak banget dengan tinggi 171. Mungkin kalau kalian yang tinggi 180, nah ini baru mulai agak bermasalah dengan kepala. Dan di bagian legroomnya juga ini masih lega teman-teman. Jadi kita nongkrong atau kita jalan bareng sama teman-teman kita di sini, khususnya yang anak muda, ini enak banget gitu. Di sini ada gua, misalnya di sini kalian bawa mobil, di sini ada teman-teman kalian, ini masih sangat-sangat lega dan barang-barang kalian masih bisa masuk ke bagian belakang. Dan ini cocok buat keluarga-keluarga kecil yang anaknya masih 2, masih 3 gitu. Ya, masih kecil gitu. Nah, ini enak karena dengan konsumsi bahan bakar juga tidak terlalu boros gitu, karena mobil ini mobil kecil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian depannya. Oke teman-teman, ntar gua agak susah karena mau ngeluarin kuncinya dulu ya. Oke, kita tutup. Nah, ini kalau kalian lihat mobil 2017 ini, mobil ini dengan tipe E. Kita nyalain dulu, kita dengar bunyi mesinnya. Seharusnya sih masih baik-baik aja karena kilometernya masih 40.000 ya. Kita injak rem, kita nyalain. Oke, sekarang kita kecilin dulu volume ininya. Nah, ini semuanya masih Orion bawaan, masih plastikan semua. Di bagian atas ini masih plastikan, di bagian AC-nya juga plastikan. Jadi bener-bener dirawat sama yang pemilik sebelumnya teman-teman. Jadi bisa gue jamin mobil ini masih cakep banget. Dan kalau kalian sering lihat mobil ini, orang-orang yang bisa ngeliat mobil pasti bilang mobil ini masih rapi dan masih bagus gitu. Ya karena gue bilang ini mobil ini bener-bener masih cakep. Nah, untuk di bagian setirnya, tadi gue udah kasih tahu kilometernya dia masih di 40.000, dimana itu masih sangat-sangat dikit ya. Kalau sekarang 2024, terus ini mobil 2017, itu sekitar 8 tahun. Nah, itu dia masih di 40.000. Berarti bener-bener cuma 5.000 per tahun. Dan ini kilometer asli teman-teman. Nah, ini di bagian setirnya dia sudah menggunakan audio steering control. Ini yang dimana memudahkan kita untuk mengganti-ganti musik ataupun mode yang ada di head unit teman-teman. Nah, yang ya biasalah kalau Honda, gue tuh sering belakangan ini lagi suka banget sama Honda, lagi sering banget nge-review produk-produk Honda, terutama di bagian yang entry level kayak Brio, Mobilio. Itu kan harganya masih murah-murah, tetapi dia menggunakan desain atau bahasa desain yang benar-benar cakep menurut gua. Kalau kalian lihat ya, seperti biasa Honda tuh ininya satu tipe, tidak pernah lurus dari ujung ke kanan ke kiri. Ini benar-benar bagus, dan speedometernya juga seperti biasa pada Honda umumnya, tapi sangat-sangat bagus sejauh ini. Mobil yang kategorinya murah atau sekitaran 150 juta atau sekitaran 140 juta itu punya interior dan eksterior bagus, itu cuma Honda menurut gua. Toyota itu agak kurang, kecuali Toyota kalau kita udah lihat ke mobil-mobil yang mahal seperti Innova, Toyota Rush yang di atas 200 juta itu udah cukup lumayan menarik, tapi Avanza-nya dia kurang menarik menurut gua. Nah, tapi di Honda dengan tahun yang 2017, 2018 ini kalian punya sisi premium yang benar-benar berasa gitu. Nih contohnya detail kecilnya ya, dia memberikan aksen seperti ini di bagian AC-nya. Dari bentuk AC-nya saja dia sudah tidak simetris. Yang sini cukup kecil, yang sini cukup besar. Di bawahnya dia sudah menggunakan ini namanya piano black. Nah, kita kalau misalnya nanti mau upgrade, kalian tinggal upgrade ini buat TV. Nah, ini udah enak banget teman-teman, udah makin keren lagi, makin futuristik lagi. Dan ini karena keluaran Brio terakhir bentuk yang gue suka gitu. Sebelum ganti bentuk, dia AC-nya sudah digital, dan di sini dia ada aksen seperti karbon teman-teman. Ini seperti karbon di sini. Ini kalau menurut gue ini karbon, ini bukan, ini plastik ini sebenarnya, cuman aksennya karbon. Nah, untuk di sini dia kulit jeruk seperti biasa teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita udah muter-muter di dalam mobilnya, sekarang kita ngobrolin berapa sih Bang harga mobil ini sebenarnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harganya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah muter-muter sama mobilnya, kita udah jelasin satu persatu keunikan dan keasikan mobil ini. Dan kenapa kalian harus beli mobil ini? Karena mobil ini gua bandrol di harga 145 juta. Ini udah all in semuanya, pajaknya udah panjang, jadi kalian tinggal bawa, kilometernya rendah, pemakaian asli dari awal kilometernya, service record juga, kuncinya nanti ada semua, buku-bukunya ada, kalian tinggal langsung bawa. Jadi tidak usah risau karena kita juga ada
garansi mesinnya. Dan untuk harganya tadi gue bilang Brio SCVT 2017 dengan model terakhir dan dia sudah digital, itu harganya di 145 juta. Oke teman-teman, untuk DP-nya kalian cukup bayar di 12 juta. Sekian dari gua, jangan lupa nonton video kita yang lain-lainnya dan di like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye teman-teman.